adalah memunculkan apa Bu? Akhlak. Jadi lebih kepada apa itu nilai agama, beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global juga bisa masuk ya. Kemudian imajinasi dan kreativitasku. Tema ini bertujuan untuk membangun kemampuan peserta didik untuk bereksplorasi, berkreasi, dan berinovasi serta memiliki keluasan berpikir. Kemampuan ini akan menjadi fondasi bagi peserta didik untuk kemampuan berempati, untuk berrekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan diri dan sekitarnya. Saya kira untuk tema-tema ini dan tujuan utama dengan tema ini sudah cukup ya Bu ya. Kalau asesmen terserah jenengan tuh bebas-bebas saja. Mau pakai checklist yang ada rubriknya, ini kan checklist yang ada rubriknya Bu ya. Jadi ini namanya rubriknya. Mulai berkembang berarti menyajikan jawaban untuk sebagian kecil pertanyaan panggilan. Ya, jadi ini yang namanya rubrik. Ini 1, 2, 3 ini nama murid. Nama muridnya di sini Bu. Jadi di sini yang akan kita nilai ini di kompetensi yang akan kita munculkan kepada murid terkait dengan dimensi bernalar kritis 1, 2 dan sampai 7 dan seterusnya. Ini nama muridnya tergantung jumlah berapa satu kelas. Nah ini nilainya. Nah gitu. Oke. Paham ya Bu ya ini asesmennya ya. Ini. Oke. Saya tanya dulu ya Bu. Saya tanya dulu. Apa tema dan dimensi yang dipilih? Ibu sudah menentukan tema dan dimensi kah? Kalau kita bicara P5 Project Pelajar Pancasila itu sudah nggak ada yang namanya apa Bu? Nggak ada yang namanya yang ada apa? Istilahnya apa? Dimensi dan apa? Satunya elemen ya, dimensi elemen gitu. Sudah menentukan tema dan dimensi Bu? Sudah. Apa yang sudah dipilih? Temanya ada berapa kalau P5 itu? Ada 4. Dalam 1 tahun bolehnya berapa? 2 ya, bolehnya 2. Semester 1, semester 2. Kemudian bolehkah tetap aja di tahun ini diulang untuk tahun depan, bolehkah? Ya boleh, tergantung sekolahnya masing-masing ya Bu ya. Kemudian dimensi yang ditentukan sudah menentukan dimensi. Nanti tak tunjukkan dimensinya apa aja ya. Kemudian ini nggak usah wes. Ibu sudah melaksanakan. Apa tantangannya ketika melaksanakan P5? Ya tentu ada tantangannya dong. Kan baru mulai soalnya ya. Kemarin kan saya percobaan gitu. Tahun ini kan baru ditok resmi ya. Kurikulum Merdeka harus digunakan oleh semua lembaga, mulai dari PAUD sampai SMA. Kalau kemarin kan masih coba-coba gitu ya. Nah, meskipun masih coba-coba kan sudah melaksanakan P5. Apa tantangannya kemarin? Ada tantangan? Persepsi wali murid yang perlu diluruskan. Apa Bu persepsinya wali murid? Iya. Dari TK sampai SMA kan dulu selalu produk, padahal kan seharusnya tidak. Ketika kita menyampaikan bahwa P5 seperti dia gitu sih. Nah itu kan jadi harus disamakan ya Pak. Oke. Menyamakan persepsi, makanya di sini tadi di awal kita menyamakan persepsi ya, biar tidak terjadi salah paham gitu ya. Oke. Dan ketika ada tantangan ya kita hadapi, kemudian kita adakan perbaikan gitu ya. Oke. Di sini bahwa P5 itu lebih kepada berdampak kepada murid, jadi hasilnya kemunculan apa? Karakter. Nah, saya carikan yang paling mudah
Oke, kita melihat lagi profil pelajar Pancasila. Ketika kita menyusun yang namanya P5, Ibu menentukan dimensinya, elemen dan sub-elemennya. Dan tentunya sebelum menentukan itu, Ibu menggali dulu apa sih yang lagi marak pada anak-anak. Jadi ketika kita menentukan P5 harus menggali dari anak-anak dulu. Selama ini kan kita sudah nyusun ya di KSP, saya sendiri juga begitu, langsung ditentukan sendiri, plek gitu ya, tanpa menggali dari murid dulu. Nah, ternyata P5 itu harus menggali juga dari murid, seperti pembelajaran kita. Tema itu bisa berkembang setelah kita itu berkolaborasi dengan anak-anak. Ya, demikian juga P5. Kemarin itu kita terbelalak ketika di TK SAE Pena Kumara yang Pak Wayan tuh. Oh gitu ya, akhirnya oh gitu ya, oh gitu. Jadi ketemunya tuh oh gitu gitu ya. Jadi ketika anak-anak itu menemukan sendiri, kita hanya pemantiknya ya. Waktu itu P5-nya beliaunya adalah kreativitas, imajinasi dan kreativitas. Anak-anak itu dijak keliling gitu ke sekolah, di lingkungan sekolah. Terus anak-anak itu melihat dinding-dinding ya, dinding-dinding ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Terus anak muncul sendiri, Pak ini kok dindingnya jelek ya. Terus beliaunya bilang, kalau jelek diapakan gitu ya. Ya dicat lagi Pak, atau digambar Pak. Jadi muncul ide dari anak-anak. Akhirnya P5-nya itu adalah menggambar dinding yang sudah jelek tadi. Itu jadi bagus juga kan, tapi kan karakter muncul. Anak berjiwa kreatif, kritis gitu ya. Kemudian mereka bergotong royong untuk melakukan kegiatan itu dengan teman-temannya. Nah, ini yang diinginkan adalah kemunculan 6 karakter ini ketika kita melakukan P5. Oke, tadi kita sudah menyentuh tadi pelajar sepanjang hayat ya, bahwa pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi nilai-nilai Pancasila inilah yang kita angkat di dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka, lebih khusus kepada proyek P5-nya gitu ya. Enaknya jenengan langsung tak kasih gitu ya, sing langsung ya Bu ya, maksudnya langsung menyusunnya gitu ya, punya gambaran gitu ya. Tapi sebelum itu mungkin saya bertanya dulu bahwa di dalam kurikulum Merdeka itu ada apa saja selain intra kurikuler, terus ekstrakurikuler. kalau P5 masuk apa Bu? Kurikuler. Waktunya terpisah apa bisa campur dengan intra? Terpisah begitu ya. Ibu sudah merancang berapa minggu? 1 minggu. Jadi kalau P5 itu nggak bisa Bu sehari ya, nggak bisa sehari, paling nggak 1 minggu, boleh 2 minggu, boleh 1 bulan, tergantung kita mau mengangkat apa gitu ya. Oke, itu udah dipahami dulu ya, itu ya, udah paham ya. Jadi nggak boleh 1 hari